Aneh bilang di Pulau Gadung ada namanya Pulau Gadung Alstar. Di jalur DKI ini ada namanya Poncol Kapal Israel. Nah, kebetulan Pluit sama Israel PSKD kan rival kental lah, rival kental. Kita sama Israel sebelah kita tetangga rival kental. Alangkah baiknya kita bikin aliansi Palestina All-Star. Wah, keren tuh katanya. Posisinya jadi yang mengaku di Palestina All-Star KR sama pembajak RM waktu itu. Akhirnya mulai dah tuh bikin Palestina All-Star, putuskan 3 sekolahan. Pembajak 12, Pluit sama KR di Senen. di Senen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Indonesia 75 Channels. Mudah-mudahan cerita ini menjadi inspiratif kalian. Ambil yang baik, buang yang jelek. Kali ini cerita Bang Gayut 6KR 2010-2013. Mau masuk STM, awalnya dipalak. Udah kepoin aja ceritanya, nggak pakai lama. Mudah-mudahan menjadi inspiratif kalian. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama narasumber. Ya, balik lagi ke channel Andrew Najir 75 Channel. Ya, salam sejahtera, semangat sehat. Ketemu lagi dengan gua Dawai Bonser. Kali ini gua bersilaturahmi ke daerah Mangga Besar. Ini nggak jauh dari stasiun Mangga Besar. Dan sebelah gua ini Nara Kisah ini salah satu request penonton di zamannya. Dan ini zaman era milenial yang akan kita hadirkan. Udah lama nih nggak ditampilkan nostalgia di era milenial di channel Andrew Najir. Dan kali ini gue dapet nih milenial dari banner aja udah ketahuan ya. Dari mana nih narasumber? Ya, buat penonton langsung di subscribe, like, and share. Dan terus pantengin cerita-cerita nostalgia dari Andrew Najir 75 Channel. Tanpa panjang lebar, langsung kita say hello, perkenalkan diri sebelah gua ini. Say hello buat penonton ente. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap. Kenalkan nih, nama aneh aslinya sih Abdul Latif. Abdul Latif nama ente. Itu nama asli. Cuma di KR malah satu sekolah hampir nggak tahu nama Abdul Latif. Cuma guru-guru dikit aja lah yang tahu. Guru-guru pun ada yang tahunya cuma Gayut aja. Jadi di KR kenalnya Gayut lah. Gayut, basis 905, alumni STM 6 Keramat Raya SMK 34 tahun 2013, jurusan listrik. Jurusan listrik. Oke, tos lah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, gue hadirkan sini Gayut 6KR PAU 905 alumni 2013 buat penonton Andrew Najir 75 Channel. Dan Gayut itu dari kecil atau dari 6KR aja? Panggilan Gayut dari SMP. SMP sebetulnya aneh dulu anak pesantren. SMP di pesantren? SMP, jadi pesantren dulu, lanjut SMP. Namanya SMP Kapal dulu di Bekasi. Tapi bukan penerbangan. Bekasi mana? Di belakang stasiun Bekasi. SMP Kapal? SMP Kapal. Namanya Khairul Falah. Oh, sehat kapal. Kapal. Berarti pintu air dong? Ya, pintu air situ. Stasiun. Terus? Mulai dari situ asli nama Gayut itu asbab itu. Dulunya kita kan nama anak-anak kan kalau lagi pada nongkrong dulu ada pohon kelapa, pohon mangga. Aneh suka gayut-gayutan. Oh, gayutan. Gayut. Lama-lama dia panggil Gayut aja, Gayut. Suka gayutan mulu ya. Jadi di situ lah mulai sampai STM. Sampai STM itu dia. Ente emang di mana dulu, Bekasi? Bekasinya pintu air dulu situ. Jadi SMP pas. Enggak, ente tinggal di pintu air? Iya, belakang pintu air dulunya. Oh, anak pintu air ternyata. Tapi aslinya orang Pulau Gebang. Aslinya orang Pulau Gebang. Alinaya bukan? Masjid? Nggak jauh dari Alinaya. Ente asli dari kecil, asli Pulau Gebang. Enggak. Namanya gini, dibilang aneh tuh Betawi merantau. Jadi Betawi merantau. Lahir di Ciledug, SD di Larangan, SMP di Bogor, lanjut SMP-nya Bekasi. di SMP 2 kali tuh. Lanjut SMP di Bekasi.
SMP di Bekasi, lanjut lagi di Pulau Gebang lagi ketika di STM. Gitu. Oh, pindah-pindah ya. Pindah-pindah. Betawi pindah-pindah. Dan terinspirasi dari SMP di Bekasi masuk 6KR itu memilih sekolah lanjutan itu dari mana tahunnya? Awalnya sebetulnya kan NEM saya tinggi kan, 31,85 itu tahunan saya udah tinggi itu. 31 tuh 4 pelajaran ya? 4 pelajaran kalau nggak salah. Jadi yang lain-lain tuh 29, 28, saya dapat gede 3185 ya kan. Tadinya saya frustasi tuh kan, masuk negeri mana di sekolah Bekasi dia doang tuh kan. SM1 Bekasi doang. Tapi kayaknya kurang minat gitu kan. Akhirnya cobalah, udah kata Empok, masuk ini aja tuh Ristek Auri katanya. Daftar tuh udah tuh. Dengan nem gede padahal. Udah daftar, bayar tuh 150.000 tuh pendaftaran. Udah mau ngambil ini, ada temen ya kan. Yuk masukin aja negeri kata, Jakarta banyak. Ntar gimana pindah rayon aja katanya, gampang. Akhirnya teman-teman ada yang masuk budut, penerbangan, macam-macam lah tuh, grafika, bonser. Nah kebetulan aneh waktu itu ngeliat awalnya mau masuk penerbangan. Blok M. Cuma bokap nggak setuju, ya kan. Bokap nggak setuju pertama kejauhan. Mau masuk budut nggak boleh juga. Kalau bokap alumni KG tahun 74, 77. Masuk tahun 74, lulus tahun 77 bokap. Jangan masuk budut, tar berantem. Mikir mana lagi nih ya kan, masuk STM. Akhirnya ada tuh kawan ya kan, si Kubil. Waktu lagi mau tes di Pindah Rayon tuh di SMA 54. Udah yuk masuk KR aja katanya. KR mana SMK 34? Udahlah yang penting negeri dah, gitu-gituin ya kan. Akhirnya sama dia masuk 34 semua itu ya kan. Budut nggak jadi, penerbangan nggak jadi tuh, udah lepas aja deh. Pilih aja itu semua. Pilih udah KR aja deh katanya. Kalau mau masuk di negeri gampang itu aja, pilih KR semua aja. Kalau mau masuk fluid semua misalnya gitu kan. Akhirnya dapatlah tiga-tiganya itu. Di otomotif nggak masuk, di mesin kan nomor 3, nomor 2-nya listrik. Pas di nomor 2 listrik akhirnya dapat. Aneh sama Kubil dapat listrik juga, dapat kelasnya sama, satu bangku lagi. Kubil ini temen SMP? Enggak, teman waktu di jalan aja, ketemu di jalan. Oh. Sampai sekarang sahabatan gitu ya. Sampai sekarang, berarti proses lulus SMP mau masuk 6KR. Dan begitu masuk 6KR diterima, ente posisi rumah pintu air? Enggak. Di Pulau Gebang? Pas itu awalnya Pulau Gebang dulu. Berarti posisi pintu rumah di Pulau Gebang? Pulau Gebang. Sebelum Pulau Gebang ada berapa bulan bolak-balik di hutan kayu. Karena waktu itu masih kejauhan, ngerasa masih kelas 1 ya kan. Masih kelas 1. Akhirnya pas mau naik-naikan baru pindah ke Pulau Gebang. Baru pindah ke Pulau Gebang. Nah, begitu masuk KR kan orang tua mungkin seneng ya, anaknya masuk negeri ya kan. Atmosfernya apa tuh yang ente rasain? Waktu itu belum dibangun ya? Udah dibangun ya? Udah rapi. Udah rapi. Kalau posisi pas masuk negeri, ya kan, awalnya bokap tuh pas dipanggil buat ini ya kan, daftar ulang. Itu lucu sebetulnya. Kan bokap alumni KG. Pas gini, emang masuk mana tip? SMK 34. Oh ya udah. Bokap nggak tahu kalau 34 itu 6 gitu kan. Pas dipanggil sama guru buat daftar ulang, ini perasaan gedung kayak bapak kenal katanya. Ini mah STM 6 katanya. Ini lu rivalnya bapak katanya. Rivalnya KG. Rivalnya KG, ya udahlah. Daripada lu nggak sekolah katanya, ya udah akhirnya masuk aja itu. Nah, mulai dari situ, tapi belum ikut basis bang. Belum ngerti. Nggak ngerti basis. Dan ente bolak-balik itu tuh, Pulau Gebang, Hutan Kayu, Pulau Gebang. Nah, pertama kali ikut basis tuh udah berapa bulan sekolah? Udah jalan 3 bulan. Jalan 3 bulan. Baru tahu nih posisi temen-temen nih. Baru. Apa sebenarnya ente udah tahu basis tapi ente nggak ngikut? Nggak tahu awalnya. Nggak tahu. Gue nggak tahu basis. Nggak tahu 9A, 95, taunya sekolah aja udah awalnya. Kayak gitu kan. Kenapa bisa ikut basis awalnya? Berawal ikut basis itu asbabnya pertama hampir mau dibully sama abang kelas. Yang kedua pas di jalur saya pernah dianuin sama STM tetangga. Bukan STM malah semuanya anak 4CP. SMK 4CP itu. Yang di Rosari. Macam putih itu. Awalnya itu? Iya, dulu kan waktu awal masuk kan saya sambil dagang. Dagang apa? Dagang pastel, tahu gitu kan. Dibawa ke sekolah? Bawa sekolah. Widih. Mandiri lah, belajar mandiri. Ya ongkos sendiri lah ya? Ongkos sendiri. Ya zaman dulu jajan berapa? Cuma 6.000 kita. 6.000. Jajan. Gimana caranya pulang harus lebih dari itu. Buat dagangan lah gitu. Akhirnya pas pulang dagang, itu
Itu ya bulan-bulan ketiga itu pas lagi turun di Rawasari SMP Serawut tuh BPKP ya kan. Dari situ rame tuh anak sekolahan, ternyata tuh anak 4CP. Kita nggak tahu kan anak 4CP mana katanya. Pas di situ pas turun dari mobil ditarik, yang anak-anak pada keluar semua tuh. Mana lu? 34 bang. KR lo ya? Bukan 34. Kita sendiri nggak tahu tuh KR. Baru di situ. Oh ternyata ini KR. Ya udah. Lu CP nih, 4CP nih. Oh itu saya ditampol. Uprak kan jatuh tuh. Pas di pintu jatuh tuh bawah. Lu sendiri? Sendirian, nggak ikut basis dia. Terus? Udah di situ minta tolong lah ke SMP Serawut tuh. Ada warung tuh. Tolongin lah sama ibu-ibu di situ. Udah sini nak. Air tarik situ. Nah setelah dari situ baru ngerasain. Wah ini emang nggak bisa didiemin kalau kayak gini, ya kan? Ini berarti harus ikut teman-teman. Katanya sih teman-teman biasanya rame pulang jam berapa barengan gitu kan. Besokannya baru kita nanya. Nah, kalau yang cerita kakak kelas itu kan alasannya 2 tuh. Yang kakak kelas gimana? Yang kakak kelas itu adalah si Fulan, abang kelas. Waktu aneh kelas 1, dia kelas 2. Aneh waktu itu pakai jaket penerbangan. Itu di zaman SMP udah punya gitu kan, penerbangan, jaket STM udah. Karena SMP lo kapal kan? Iya, awalnya kan mau masuk kapal jadi udah punya jaket penerbangan. Nah, pas di situ di Kenari tuh inget banget. Pas di Kenari kita mau dibetak tuh sama dia. Suruh tuker bukan dibetak. Dia punya jaket yang jelek, yang diinang-inang tuh yang 10.000. Nah, sini cil. Nah bang, tuker di jaket lu. Udah ngebuka deh kan, tuker jaket tuh. Nah, saya bilang, lu udah mulai tuh ya kan. Wah ini nggak bisa digini nih, kayak mau dibully. Udah kerasa tuh. Katanya STM tuh begini kata bokap gitu kan. Akhirnya pas itu, enggak bang ini jaket gua beli sendiri dari hasil duit gua sendiri. Karena gua ngerasain gua punya duit ini karena gua dari dagang. Gua nggak mau sampai diinin orang. Akhirnya gua bilang, lu jagoannya di sini, saya gitu. Wah lu tengil lu nanya kayak gini. Enggak bang, kalau lu jagoan nggak apa-apa gue kasih. Kita gituin ya kan. Akhirnya dia ngeles tuh. Udahlah, kalau lu tengil tes jalurnya sama gue katanya. Ya udah. Besokannya nggak besokannya pas siang itu ketemulah sama Bang Batak 2012. Di atas lu setahun ya? Setahun. Itu dia yang bawa 905 yang pertama kali ngerangkul di basis. Ngerangkul di basis. Dia tanya, bang emang sih itu orang dia yang ngebawa basis apaan katanya. Dia basis nggak jelas katanya. Basis nggak jelas. Udah akhirnya ntar aja balik katanya. Kita lu naik 905 aja dulu katanya. Naik 905 sama dia juga. 905 nggak lama di Adven, depan Adven ya kan. Tapi bukan di Adven ya, depannya lagi tuh yang belokan perempatan Matraman. Mulai tuh anak Israel rame. Jegat kan. 40 mah dilewatin, Mistik dilewatin, 49 dilewatin, 905 doang. Wah, kata saya pertama kali nih berantem nih ya kan. Akhirnya kata Batak, kalau Batak dia ngasih tahu pakai strategi. Pokoknya yang bawa BR belakang dulu, yang nggak bawa depan dulu. Ente nggak bawa BR? Bawa ini doang, bawa Mister yang plastik. Mister plastik dulu ya kan. Akhirnya samping kanan si Fulan tadi tuh. Kata Batak, udah lu berdua tes jalur aja. Kalau emang lu jagoan, ngelek-ngelekin adik kelas. Pas sudah di perempatan Matraman tuh, baru pada turun semua. Tadi Aneh bilang dikasih strategi dulu, yang bawa BR belakangan. Aneh bawa penggaris plastik tuh ya kan. Garis plastik. Nggak mau yang ada orang gitu nggak ngerti bikin BR awal-awalnya. Ya udah pas itu kita nggak lama itu ribut bentar doang. Baru teriak, woi Keramat Raya 905 nih kata Bang Batak. Wah ini basis 905 berarti. Itu dalam hati langsung oh ini 905 itu basis ada basis berarti. Baru pas di situ Aneh, Oki, Kubil tuh yang maju tuh anak kelas 1. Sisanya ini dia, Bang Batak nih belakang sama Bang Kibeng, ada Bang Gode kelas 3 tuh. Pokoknya diem semua di belakang. Yang ributin 1, 2, 3 doang. Sampai naik dulu ada pagar-pagar tuh yang tembok pinggir jalan tuh. Orang naik-naikan ke situ. Ada pada buyar anak Israel. Nah, udah selesai, jalan kaki tuh sampai Genjing. Kita sampai Genjing, ini si bocah ini kemana? Gak ada itu akhirnya. Pas udah nyampe Pulau Gadung baru nongol. Ketemu. Tadi kemana lu kata si Batak gitu kan. Wah, gua tadi ada polisi tadi gua katanya. Wah, alasan lah pokoknya ABCD segala macam. Mulai dari situ udah ketahuan. Udah ketahuan. Udah yuk mulai sekarang. Nah, itu saya senangnya tuh di 905 gitu. Mulai sekarang lu kalau ada yang ngapa-ngapain bilang gua 905. Katanya. Pokoknya jangan sampai abang-abangan tuh ibaratnya neken bawahannya. Jadi abang-abangan kita tuh ngarahinnya itu mereka tuh merangkul. Abang-abang terus jadi abang-abangan, lu harus ngerangkul.
jangan sampai lu main hakim sendiri, ya ngebandain lah. Di sini nggak ada namanya jagoan-jagoan, kita semua ngerangkul kayak saudara. Itu yang aneh salutnya di 905 kayak. Dan lu merasa nyaman tuh pada saat itu? Merasa nyaman sampai sekarang pun kita. Dan mulai ketemulah dari kejadian yang di palak sama dibully, ketemulah keluarga dan suasana yang baru lah ya. Nah, suasana baru di basis. Dan habis itu lu ikut basis terus? Sampai situ ikut basis terus. Ikut basis terus. Dan mulailah kenal anak-anak 905 yang lain. Di situ seangkatan aneh malah ngerekrutin tuh satu-satu. Satu angkatannya aslinya. Maksudnya ngerekrutin di angkatan lo doang? Karena kan disuruh sama abang kelas. Anjir, kayak MLM. Suruh nyari nih yang 905 mana aja ya katanya, yang bukan anak genjing. Yang mau ikut basis. Akhirnya nyari satu persatu ketemu. Ada sekitar 18 orang. Satu angkatan. Kalau dikumpulin ya sebenarnya. Aslinya. Cuman waktu itu mungkin modelnya sama kayak lo yang nggak ngerti ngebasis. Mungkin gitu. Ya udahlah, yang penting masuk STM aja gitu kan. Kagak tahu perjalanan dan pergi itu banyak hambatan. Tuh, gitu. Dari situ lah. Nah itu salah satu pentingnya basis di zaman milenial ya. Dan basis itu bukan semata-mata hal yang negatif. Betul. Karena kita mempertahankan diri untuk pergi dan pulang sekolah. Dan apalagi yang lo ingat di kelas 1 di basis 905? Ya, di kelas 1 kalau ceritain banyak. 7 episode. Cuma ya yang aneh ambil ininya waktu semester 2. Semester 2. Itu kan abang-abang kelas tuh jarang tuh ya. Jarang masuk. PKL. Enggak. Meskipun PKL mereka tetap rangkul. Oh. Saya senangnya gitu. Nah, pulang PKL balik cepat dia langsung basis, ngikutin basis ya kan. Ngikutin. Nah, aneh inget waktu di Genjing tuh. Di Genjing ada KG tuh, KG ada sekitar 15 orang lah kurang lebih. Aneh cuma berenam. Kelas 1 4 orang, kelas 2-nya cuma 2 orang. Kelas 3 naik motor udah jalan duluan, ya kan. Nah, pas di situ naik 905 emang nggak dipanteng, nggak diteriakin dari Taman Genjing tuh. Ini sekolah apa kampungan? Sekolah. Tapi ada sih beberapa 1-2. Mungkin itu alumni atau itu kita nggak tahu tuh pokoknya. Nah, mulai dari situ karena aku nama ngarai ini kan. Akhirnya turun lah kan. Kata Bang Batak, udah turun aja slow aja katanya. Jangan pakai nafsu ya katanya. Tawa-tawa dia ya udah jalan. Aneh cuma pakai pulpen, si kakek pakai tas, si Kubil pakai gear kecil yang gear jengkol tuh. Bang Batak sama Bang ini si Kibeng berdua nyantai aja nggak bober dia. Duduk di trotoar. Yang aneh ngeselin, Mas 2 ini amat ya gitu kan. Ya udah akhirnya yang itu yang jebolin si kakek tuh. Kita belum apa-apa dia udah terus emang si kakek orangnya nafsuan tuh. Ributin sampai masuk dalam yang ada nasi kucing tuh di situ tuh. Nah udah selesai jalan lagi itu dalam satu hari yang di situ ada berapa 3 kali tuh ribut. Di Bepas ada lagi, pas di Bepas kalau nggak salah anak CA 29. Ya itu kamu Ambon, Israel 29 tuh. Tapi di situ baru kita turun dia langsung buyar karena depan ada polisi. Kita baru mau gelar tiba-tiba dar polisi itu. Ada buyar. Nyampe di Rawamangun. Ini yang di Rawamangun. Kelas 1 jangan turun katanya. Kata si Bang Batak nih. Kelas 1 jangan turun. Akhirnya Kibeng sama Batak nih 2 turun. Sampingnya anak naik 47 nih, anak STM 8. Mulai dah tuh di situ. Dicegat itu 47-nya, cegat, dihadang. Nah itu si Bang Batak depan, Bang Kibeng belakang. Itu satu persatu turun. Satu cerot, ingat banget. Kita ngeliat di kaca aja gitu. Berdua doang nikatnya. Berdua doang dia. Itu saya nyaksi itu dia tuh berdua tuh. Bang Batak, turun. Enggak, kata mereka udah enggak usah turun katanya. Akhirnya benar di situ. Nah, kita udah selesai Bang Batak, Bang Kibeng naik, anak 8-nya ke belakang semua kan, mundur semua. Pas di Pulau Gadung baru deh di Warjeng tuh, kita tongkrong di Warjeng dulu. Sebelum ditugas kita di Warjeng. Di Warjeng baru dia bilang, nih buat pelajaran buat lo semua katanya. Nanti lo bakal jadi kelas 2 katanya. Bakal jadi kelas 2, bakal jadi kelas 3. Kalau lo mau dihargai sama adik-adik kelas lo tunjukin lo tuh siapa ya. Kita Bang Batak. Ya. Mulai dari situ kita ya itu dikasih pelajaran begitu kan. Akhirnya besokannya PKL lagi tuh. PKL mulai ini kosong. Tapi anak kelas 1
pas udah mau naik-naikan, udah kata si Oki, udah basis mah basis aja, gimana nggak ada kelas 2 kata yang lain tuh. Udah jalan aja udah sendiri, kita udah biasa. Nih ngomongnya pagi hari nih. Pagi hari bisa kan kita kumpul dulu di Pulau Gadung, ya kan, Pulau Gadung terminal baru naik 905 gitu. Udah mulai dari situ kita mulai ngebasis terus. Nah, sampai aneh tampol-tampolan sama anak Captun di dalam patas. Gara-gara kita telat jam, karena 905 itu ada jamnya. Kalau jam 6 kurang 5 itu jamnya anak AR, jam 6 lewat 5 jamnya anak Captun, jam 6.15 itu jamnya anak Israel. Mepet ya? Mepet, pokoknya setiap jam-jam itu kita udah hafal tuh kan. Pokoknya mobil ini jam sekian, berarti kita. Emang sih nggak ada statement itu harus anak AR juga. Cuman udah tradisinya gitu. Tradisi gitu, anak Captun juga kalau udah jam segitu baru naik gitu. Anak apa Israel juga gitu, 6.15 baru naik gitu. Kebetulan kita bareng sama anak Captun. Captunnya ada kurang lebih ada 5 orang lah, 905 tuh. Nah, aneh inget, wah ini kayak waktu itu di Genjing nih aneh pernah ribut nih. Sebelum-sebelumnya udah pernah ribut tuh kan. Orangnya tinggi gitu kan. Pas di situ aneh kecil kan, aneh kecil sebahunya kali. Captun nih gua nih kata dia gitu kan. Kenapa lu gua ke air? Nah, saya pakai golok sisir tuh gitu. Cuma udah bawa barang. Cuma nggak bisa dikeluarin. Ininya nyangkut. Apa bernya nyangkut Di tas. Akhirnya ternyata itu ada anak AR kelas 3, ya kan, Bang Godek tuh. Dari situ dia berdiri tampol, ya kan, tampol, aneh nampol juga, dibrak juga ya kan. Nah, si Bang Godek ini langsung ngemop. Maksud lu apa? Ini ada-adaan gua katanya. Lu berusaha sama gua kalau lu ngandelin ada-adaan gua katanya. Ya Bang, sorry bang. Udah, kita di depan. Enggak, lu cabut kan. Akhirnya pas lagi di pintu rel mereka turun. Atau dia nyambung apa gitu kita enggak tahu. Oh, pindah bis Akhirnya. Itu baru yuk kata si Godek. Lu kalau misalnya ada yang kayak gitu-gitu, kalau bisa jangan ribut dalam patas lah katanya. Biar rusuh warga kata dia gitu kan. Karena Bang Godek nggak pengen kayak gitu-gitu lagi. Emang dia kayak pengennya lebih damai lah gitu. Jangan ada ribut-ribut dalam ini. Kalau emang itu ribut di jalur. Ya karena kepancing kan dari anak Captun kan. Tiba-tiba di mop ya kan. Ya udahlah, mulai dari situ akhirnya kita nggak pernah ketemu lagi tuh. Karena jamnya selalu tepat. Jamnya tepat terus. Nah, gitu. Kelas 1, semester 1 sampai semester 2. Ini ente mulai bawa sajam itu karena kejadian yang tadi di 47 atau gimana? Setelah 47. Setelah 47. Dan ente merasa perlu. Sampai kita itu aneh dulu nggak bisa main gear. Aneh nggak bisa main gear. Aneh biarnya dulu belum sisir segini. Zaman ente bikin ya? Bikin. Itu plat yang buat polisi itu. Yang Satlantas tuh yang dilarang parkir gitu-gitu. Malam-malam kita copot. Oh, bahannya itu? Iya, bahan itu kita gergaji sendiri. Bikinnya tempat praktek? Enggak, bikin di rumah aja sama anak-anak. Oh, berarti banyak pandai besi ya? Ya sebenarnya dibilang itulah, iseng-iseng. Zaman itu emang trennya udah bikin ya? Nggak beli ya? Nggak beli. Dan nggak warisan? Nggak ada warisan. Nggak ada warisan barang? Sendiri aja, inisiatif aja anak-anak. Inisiatif sendiri. Mau modelnya bengkok, lonjong, bulat, bujur sangkar ya? Terserah tuh, beda-beda tuh, terserah. Nah, ini kan berarti ini cerita di akhir kelas 1 kan? Iya. Nah, begitu kelas 2, tadi yang dibilang Abang Batak sama Ibeng, akhirnya kejadian nih ente kelas 2. Dan ingat nih kata-kata mereka, lu bakal jadi kelas 2, bakal jadi kelas 3. Dari 905 masanya nambah apa berkurang atau hilang? Malah hilang, sadis. Sampai aku galau kelas 2. Bil, gimana nih Bil? Basis nggak ada kelas 1-nya. Udah, kita bubar aja dah. Adik kelas tiba-tiba hilang. Bil, gimana nih Bil? Adik kelas super nggak ada. Akhirnya kita mulai tuh. Waduh, kalau gini terus, akhirnya kita bingung, ya kan? Gimana nih nggak ada penerusnya? Ngomong Bang Batak, udah slow aja dulu, nggak usah panik. Kita juga ketemu satu persatu. Muncul lah, ya kan? Waktu itu anak-anak belakang, sebenarnya aslinya tuh 36 mereka. Tarik anak belakang sekolahan. Johar lah, anak mana ditarikinnya anak Pateban. Ada tuh dapat sekitar 12 orang. 12 orang anak, sebagian anak belakang, anak Kenari, ada sih anak Genjing juga ada. Ketemu anak Pulau Gadung juga. Pokoknya anak-anak jauhnya nggak ada lah ya dikit. Kalau dulu kan zaman kita kelas 1 yang arah ke dari Pulau Gadung sampai Bekasi itu banyak, kan? Ini mulai berkurang sehingga yang kelas 1-nya nggak ada, ya kan? Mulai ada tuh. Nah, udah narikin satu persatu. Kita narikinnya di mana? Di pintu, ya kan? Di pintu. Wah, ini arahnya ke kanan nih, tarik. Lalu kelas 1 ya? Iya Bang, kelas 1. Udah duduk dulu sini.
ntar gua ajak makan. Ya bahasanya ajak makan dulu. Regenerasinya ngajak makan. Caranya gitu ya kan, ajak makan dulu. Satu. Lu ada lagi anak yang belakang-belakang? Ada bang, sini disebutin satu-satu. Kumpul lah ya kan. Gak lama ada anak ini Romangun tuh si Pandi. Oh ini tambang-tambangnya kelotokan nih. Gitu. Bener ternyata ini si Pandi ini dia salah satu yang aneh almanahin buat membawa anak-anak selanjutnya gitu kan. Dari pertama ngeliat udah seperti itu ya. Lama bener kita naik 905 tuh. Udah naik semua 905. Naik 905 bener dia pakai mistar panjang. Kalau nggak salah 1 meter tuh. Si Pandi. Wah ini udah siap nih orang nih bener kata saya nih orang ini juga kelotokan ya kan. Akhirnya sama tuh posisi depan Advent juga ribut sama Advent. Pertama dia nyeret uang. Wah Keramat Raya nih. Wah bener nih. Kita liatin aja nih ya kan. Kelas 1 ada yang saya sih udah ngerasa seneng lah. Wah ada penerusnya ya kan. Wah Keramat Raya nih 905 nih ya kan. Turunin tuh. Advent nyebar, kita nyebar juga tuh. Jadi balik begini. Nah, kita lewatin Advent dulu baru ribut situ. Oh, ngelewatin dulu. Lewatin baru ribut. Itu enaknya 905 nungguin dulu. Minggir dulu. Minggir. Tuh pertama kali 905 mulai enak sama kita tuh. Udah diribut selesai baru naik lagi. Udah belum? Udah naik lagi katanya. Widih. Mulai dari itu baru enak 905. Kenapa 905? Setiap kita basis kita pasti bayar. Kalau asisten kan biasanya bayar GoPay. Di satu, sekolah kan bayarnya satu. Kita ada 15 orang, bang kita di Ceban. Jadi nggak apa-apa yang penting lu bayar katanya. Kalau nggak bayar gue turunin lu kata itu. Akhirnya semenjak dari situ, itu si Patas tuh nyambung Patas ya. Jadi cinta sama 905 gitu ya, karena connect sama supirnya enak sama kita. Setiap ada musuh depan, musuh lu, mau ribut nggak? Ya deh, turunin dulu. Ya ribut akhirnya. Kayak gitu, itu mulai kelas 1. Mulai kelas 1. Akhirnya ke Saring ya? Saring. Dan yang kelas 3 yang lulus, yang kelas 3-nya juga merasa cukup gue bisa ninggalin lo nih ya kan? Iya, mulai itu situ. Barulah adanya penataran. Penataran pas gue kelas 2, itu anak-anak kelas 1 dibawa ke Taman Segitiga. Taman Segitiga di mana? Tugas masuk dalam tuh di pos. Oh, di dalam. Iya. Kampung PH lah situ masuknya situ. Iya, PH. Penataran seperti apa itu? Itu kan lu udah nggak praktek di situ kan padahal? Enggak. Emang jadi tongkrongan. Asbabnya ada alumni di situ juga, 1 orang, Bang Oblak 2009. Bang Oblak. Bang Oblak 2009. Natar mereka nih lo. Saya nggak natar, kelas 3 tuh. Kelas 3. Batak. Natarnya itu versinya kayak gimana? Makan cabe sesuai angka sekolahan. Oh, udah budaya begitu ya? Ya, makan cabe. Tapi emang nggak ekstrim sih 905. Makan cabe, jalan jongkok. Sebelumnya ini perkenalan satu persatu, suruh berdiri, lepas topi ya kan. Nama saya ini pakai perkenalan lah ya. Terakhir baru tuh setelah jalan jongkok 6 putaran, pokoknya serba 6 deh. Makan cabe 6, terus putaran jalan jongkok putaran 6 sambil teriak gua cinta 905. Oh, lucu deh pokoknya itu. Terus terakhirnya baru makan permen 6 juga. 6 tapi harus muter tuh. Dari mulut ke mulut. Aduh. Yang terakhir nggak enak tuh. Nggak enak. Pokoknya sesuai angka sekolahan. Mulailah tuh, baru mulai bangkit 905. Istilahnya bikin satu rasa yang sama ya. Nah, situ. Ya bener lah begitu. Tapi nggak parah sih. Sama terakhir disuruh majuin pakai ranting. Majuin rival pakai ranting. Pakai ranting, nggak ada yang boleh pakai BR. Ranting semua. Itu setelah kejadian tadi makan-makan itu, hari itu juga? Enggak. Hari berikutnya? Hari berikutnya. Kamis. Dan ketemu rival pas siapa nih? Maksudnya? Anak 8. Pakai ranting semua? Ranting. Widih. Nggak ada yang boleh pakai BR. Domelin pakai BR. Itu filosofinya apa itu? Dan emang udah tradisi sebelumnya 905 atau gimana? Ya, kita sebenarnya buat tradisi kita nggak terlalu tahu ya. Cuma aneh ngambil hikmahnya itu, kenapa abang-abang nyuruh kita pakai ranting? Kalau misalnya di jalan, ya kan, kita ada musuh. Terus nggak ada BR, masa ya kita nggak turun, ya kan? Maksudnya abang-abang tuh supaya lu nggak manja, jangan karena lu nggak punya BR lu nggak berani sama musuh, segitu doang nyali lu, nah abang-abang gitu. Makanya kita ranting pun jadi. Ranting pun jadi, gitu. Terus yang kelas 1 merasa, oh gila ranting, kan gimana? Ya kan? Segini. Buat yang ngerasain pasti nonton. Tapi keren filosofinya. Tadi yang makan semua angka 6, terus yang
Yang ranting juga keren nih. Kayaknya penuh filosofi nih 905 nih kayaknya. Abis itu kita ngomongin kopi. Apa nih kelas 2 nih? Begitu lo. Ini gue lihat nih udah solid nih ya kan. Lo kelas 2 yang emang nyawanya ada 13, semua STM kelas 2 soalnya kan. Kelas 3 baru mulai ngerem, kelas 2 yang paling jagonya kita kan. Biasanya udah Apa yang momen apa yang lo paling ingat di kelas 2? Pasti paling banyak kejadian di kelas 2 lah. Yang lo nggak lupa. kelas 2 awal pencetusnya Aliansi Palestina All-Star. Awal. Bermula dari baru masuk kelas 2 yang ketemu anak-anak yang baru. 2011 tanggal 13 Januari kalau nggak salah, ingat. Itu angkatan lo apa angkatan Batak? Angkatan saya yang mulai. Saya pertamanya saya. Ente. Emang Kenapa tuh? Idenya seperti apa awalnya? awalnya gini. Jadi kan berawal kan dari anak Pluit tuh, 12 Pluit itu kan terkenal dengan Palestina, ya kan. Nah, kita juga di Keramat Raya nih dulunya pendahulu tuh pernah menyebutkan KR itu Intifada School, berarti orang sekolahan yang peduli dengan Palestina dan anti. Iya, di era 90-an. Era 90-an Bang Lango tuh masalah cerita gitu. Cuma nggak tahu dulu Bang Lango nggak kenal. Ini cuma isu-isunya gitu doang. Oh, ternyata aslinya tuh KR tuh Palestina ininya, benderanya. Mulailah tuh bikin bendera Palestina. Ya. Dari itu kita nyambung karena aneh ke KR, pembajak RM, JKG, kan CS-an dulu kan di jalur. Di jalur khususnya pegadung sama Perintis Kemerdekaan lah ya. Sama kita gabungin tuh sama 12 Pluit. Ya kan? 12 Pluit, anak dan Mogot, anak Saki 378 ya, bahas 378. Awalnya sih mereka bingung juga kan, karena kita nggak teman nggak musuh, netral. Ya kan? Saya ujuk-ujuk datang ke sekolahannya. Untuk mendeklarasikan, mengajak itu. Mengajak ya, awalnya nongkrong dulu. Sebenarnya pertama-tama tuh Bang Batak diomelin. Lu ngapain gabung-gabungan katanya gitu. Aman Pluit. Emang musuh nggak Bang? Ya netral sih emang katanya. Tapi gimana? Ya terserah lu, kalau emang lu bisa jalan aja. Tapi kalau takutnya kita tiba-tiba dimakan, jangan kalau bisa. Tapi aneh. Khawatir lah dia. Ya khawatir. Tapi aneh optimis. Pas aneh datang ke sana, mereka dengan senang hati, baik semua sama anak KR. Awalnya saya cuma berdua karena lama-lama satu basis main ke sana. Lama-lama ada 1 orang 2 orang basis kereta tuh, si Acil, Wanda, aneh ajak sono, dia kenal lah satu persatu. Mulailah tuh, aneh bilang di Pulau Gadung ada namanya Pulau Gadung All-Star. Di jalur DKI ini ada namanya Poncol Kapal Israel. Nah, kebetulan Pluit sama Israel PSKD kan rival kental lah, rival kental. Kita sama Israel sebelah kita tetangga rival kental. Alangkah baiknya kita bikin Aliansi Palestina All-Star. Wah, keren tuh katanya. Baru mulai di situ. Kapan nih kita main ini? Kapan nih kira-kira? Wah, bulan depan lah, Januari lah. Waktu itu aneh bulan 12 tuh kita ngobrolnya. Januari kita mulai jalan. Tahun 2011. 2011. Aneh datang dari cabut sekolah ke Pluit, dari Pluit ngajak anak Pluit, ketemulah di Senen. Titik tengah lah ya. Nah, terus yang anak KR pembajak sama JKG bawa sama anak si Kubil, anak 95. Jadi KR-nya bagi dua tuh. Dua ketemulah di Senen, ketemu di situ. Anak naik 02, anak-anak naik P7, turun di situ. Senen. Awalnya mau ribut banget. Oh, ini STM mana nih? Waktu temen. Tahu nggak si Kubil ini KR gabung. Wah, itu ramai banget tuh Palestina All-Star. Mulailah tuh. Nah, sebenarnya kan kayak Doski 1 Kemayoran waktu itu kan nggak tahu teman, nggak tahu musuh, netral lah gitu. Dia gabung juga tuh ke Palestina All-Star. Cuma sampai sekarang kita nggak mendeklarasikan Doski gabung sama kita, netral aja gitu. JKG pun juga sama, mereka nggak apa ya, karena mereka ikut-ikut aja waktu itu kan. Posisinya jadi yang mengaku di Palestina All-Star KR sama pembajak RM waktu itu. Akhirnya mulai dah tuh bikin Palestina All-Star, putuskan 3 sekolahan, pembajak 12 Pluit sama KR di Senen. Mulai dari situ jalan lah. Tapi emang waktu itu nggak ribut, kadang nggak ada yang keributan. Karena gimana mau ribut, ada anak STM waktu di deket apa namanya Poncol lurus tuh dikit, yang deket apa rel kereta. Rel kereta itu ada anak pelajar kabur. Pada minggir lah ya. Pada minggir, soalnya kita banyak 200 orang kali itu, ramai banget. Sampai patas tuh, ramai pokoknya lah. Kita ramai banget tuh sekolah. Mulai dari situ. Nah, terakhir jam 5:30 mau maghrib baru polisi ngebubarin. Pas kita di Rivoli. Tadinya kita mau nyerang Israel. Mau ke Senjos tadinya gitu ya. Cuma mikir anak-anak, yakin yuk
jadi udah jadiin gitu kan. Pas udah nyampe ke arah Israel di Tripoli udah dibubarin duluan. Sebenarnya anak Israel ada itu, mungkin ada yang belum pulang kali ya, ada sebagian sedikit. Keburu dibubarin. Bagusnya dibubarin sih. 200 orang ya kan. Rame banget itu. Ciduk semua lo. Yang ada masuk semua. Soalnya depan Israel kan ada ini juga. Iya, Masek. Itu berarti eranya sebelum bom bongkar ya? Belum. Bom bongkar tuh eranya Joshua itu ya? Joshua. Ternyata sebelum bom bongkar ada Palestina All-Star ya kan? Di 6 KR. Palestina All-Star di milenial kesini masuklah Wiyata sama Yapimda. Yapimda Selatan? Yapimda Jakarta Selatan. SMK Yapimda, yang satunya Wiyata Mandala di Priok. Gabung lah mereka. Semua tadi nanya, "Yud, lu gimana? Ntar dia kita kalau ketemu Budut gimana?" Ya udah netral. Kalau kita lagi mau Fluid, ada Palestina Selatan yang ketemu Budut, ya udah kita mundur itu, ya kan? Fluid sama itu ribut, kita nontonin aja. Ya. Karena sama-sama teman gitu kan. Kita segitiga ya. Kita segitiga. Enggak di 12 kan, kalau di 6 KR lo nih salah satu sama Kubil ya. Di 12 siapa itu? 12 PLO ada. 12 Fluid ada namanya Bang Agung. Agung sama Alpin. Di pembajak si NJ. Berarti komunikasinya selama lu masih sekolah aja. Sekarang udah nggak ada komunikasi. Sekarang terakhir pas nikahnya Bang Febri itu Agung Mepiansa. Tapi terakhir udah nggak ada kabar lagi. Nggak ada komunikasi. Cuma anak-anak Fluid tetap pelajarannya masih solid sekarang. Karena ngerasa udah teman sampai sekarang pun masih temenan. Itu. Ya, dari aliansi Timur dan Utara. Luar biasa ini ceritanya. Nah, selain Palestina All-Star, ini dibalik lagi nih 905 ya kan. Ada cerita apa lagi di kelas 2? Kelas 2 ya bermula awal gabung dengan STM Dayak juga. Dayak mana? Selatan. Tangerang Selatan. Iya, Selatan. Ya itu sama. Kita ngalong. Ininya jauh-jauh ya. 905 ya begitu. Rata-rata jauh-jauh ke STM Dayak. Itu apa? Itu zaman BBM ya waktu itu? Komunikasinya apa? Asia. Masih Asia. Terus main Facebook dulu kan. Facebook kita dari warnet dulu. Akhirnya gabunglah ke Selatan. Ya karena gini, waktu itu kan awalnya kan kita ngeliat nih, dulu STM Dayak itu saya pernah dengar tahun 2000-an pernah nongkrong mana KR. Tapi bener apa enggak sih ya kan? Cross check lah. Yang namanya dulu nyari jati diri kan. Wah, nggak pengen ya cuma di pusat doang. Mainlah ke Selatan gitu kan. Adalah namanya Bang Eko, anak 611 pertama kali tuh. Dia kelas 3, naik kelas 2 pertama kali tuh. Baru mulai dari situ, awalnya Anda dikira anak Yupak karena fotoannya begini kan. Di komen lah tuh, mulai komen-komen dulu awalnya. "Bang, anak Yupak, bukan Bang, kita anak 6KR. 6KR mana tuh? 6KR anak pusat, dekat Budut ya kan. Oh, sama teman sama Budut temenan, teman. Kita juga sama Budut CS katanya. Terus sama sebutin lah teman-temannya Budut siapa ya. Akhirnya kita satu frekuensi gitu. Kapan bisa ngopi bareng katanya. Ngopi bareng pertama kali pas almarhum Awang. Nyekar almarhum Awang di Prebeta Ciledug. Dari undang. Anak KR ada 7 orang kalau lebih. 7 orang kita diajak. Awalnya anak Dayak juga bingung. Ini anak mana ya kan. Tiba-tiba ucuk-ucuk datang sini ya kan, ke dulu di warung Akoh tuh belakang tuh. Kita dijamu habis-habisan. Wah, pokoknya salut lah sama anak Dayak. Kita dari jauh walaupun baru kenal, tapi mereka menerima tamu dengan baik. Aneh senang gitu. Mulai dari situ barulah deklarasikan pas di Prebeta itu bahwasanya KR sekarang berteman sama STM Dayak. Ini gue demen nih, deklarasi terus ya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan vlognya Bang Gayut 6KR 2010-2013 milenia awal-awalan. Oke guys, like, subscribe, komennya, tunggu konten-konten berikutnya, mudah-mudahan menjadi inspiratif kalian, dan nonton semuanya Andrew Najir channel yang di Amerika, yang di mana aja guys. Thank you.